Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Stephen Baktiar dengan NIM A11 2022 14691 dengan dari kelas D2D pagi. Ya, saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja keras saya yang dimulai dari modul 1 sampai modul 11 dengan sedikit perubahan, sedangkan beberapa perubahan yang dimana di sini saya memiliki event-event seperti ini kotak-kotak apa namanya. Lalu udah langsung aja kita bisa di sini bisa ini page home yang dimana nanti admin dan pembeli ataupun nggak beli ataupun user bisa langsung diarahkan ke sini, bisa memilih event ataupun melihat event yang telah dibuat. Misal kita mau cari event musik dengan kategori musik, tinggal diklik aja kategori musik, keluar seperti ini kategorinya, ini nama-namanya, cari judulnya dengan kategori apa, seminar, musik dan sebagainya, nanti muncul karena filter langsung. Terus di sini kita klik dia kotak itu di sini di musik naik memiliki dua tipe tiket yaitu tiket reguler dan premium. Stoknya 120 dan stoknya 160 dengan harga 550.000 dan 70.000. Bisa ditambahkan total membelinya berapa atau gimana. Ini check outnya harus login dulu. Kalau login dulu nggak bisa. Soalnya nanti ada data-data dari pembeli yang admin harus harus admin tahu. Terus kita langsung login aja dengan admin di Sora, passwordnya ya buat saja kita ketik ulang password karena sudah tersimpan di database. Bisa di sini admin dashboard seperti ini kurang lebih simple aja, tidak usah banyak. Nah di sini di admin dashboard ini ada event terbaru. Nah ini udah pasti live, udah kita masukin langsung muncul ke sini. Kita create eventnya, kita create kategorinya, udah langsung muncul ke sini. Terus ini transaksi dari user, misal user order apa, ini nama saya, ini nama usernya, order Night City Festival dua tiket, ya dua tiga tiket mungkin. Sini saya belum masukkan berapa jumlah tiket yang dibeli, tapi ini ada riwayat transaksinya bahwa di 200.000 pada tanggal 15 Januari 2022 jam sekian, jam 5.13 dan jam 5.12. Kita langsung ke kategori aja, kategorinya ada, bisa tambah kategori, bisa cari misal festival, nah festival aja bisa nanti ini seperti ini kategori kita di sini. Terus kita bisa tambah kategori, kalau kita tambah kategori makan, terus kita simpan. Berhasil, ada notifikasi di sini, ada notifikasi perhas kategori berhasil ditambahkan makan dengan ID-nya 8. Jumlah eventnya belum ada karena kita belum masukin event, ya kan. Terus ini bisa diedit, salah satu dari ini bisa mau edit bahkan jadi bahkan yang diupdate. Nah, dari makan kenyang jadi makan kenyang sudah muncul, bisa dihapus, langsung dihapus kan. Dihapus, bisa dihapus. Sebentar. Nah, kategori udah berhasil dihapus dan hilang dari list. Kita langsung ke admin event kita. Event sama admin event berbeda. Event itu adalah home yang barusan. Admin events tempat admin untuk mengatur event-event atau menambahkan event. Ini kampus saya sekiranya ini kita bisa tambah event, pilih kategorinya musik misal, uh, asik kan aja. Wih, kita menggunakan tanggal itu apa namanya itu deh.
ke Semarang, terus kita bisa pilih ini contoh, kita simpan. Nah, ya asik-asikan aja fotonya ini, musik, waktunya tanggal 17, dibuat jam 7.16, tiketnya 0, transaksinya 0. Nah, kenapa tiketnya 0? Karena tiketnya belum ditambahkan. Di sini kita pola tiketnya, kepada tiket untuk event ini tambahin dulu biar bisa check out. Nah, misalkan ini pilih event, event yang mana, ya kan? Tidak asik-asikan aja ini event sama sekian, tambah tiket, pilih tipenya, misal kita tipenya premium, contohnya 100 ribu. Aduh, ini cuma 20 stok aja, terus kita simpan, boom, tiket kita kembali, asik-asikan aja udah memiliki satu tiket. Satu tipe tiket ini bukan tiket cuma satu, tapi satu tipe tiket, yaitu tiket premium. Transaksinya belum ada. Nah, Next City Festival transaksinya udah ada dua, kan? Dan jika user udah bertransaksi di tempat di event tersebut, maka admin tidak bisa menghapusnya karena uh, udah paten. Terus ini transaksi, apa namanya, order list, but this order itu riwayat riwayat order. Nah, ini seperti ini bisa dilihat detail. Nah, jumlah tiket ada dua dengan dua tipe, 50.000, 150.000, seperti itu. Lanjut, apa lagi? Sudah sih. Nah, mungkin untuk admin segitu, kita logout dulu, terus kita login sebagai pembeli, sebagai user. Yang user bakal seperti ini tampilan dashboardnya. Eventnya seperti ini, seperti event biasanya bisa melihat event langsung, bisnis eventnya, terus dia bisa order, lihat list order yang telah ini sudah seperti ini, riwayat order. Jadi misalnya kita mau beli lagi di event, kita klik salah satu seminar digital, klik klik terus kita cek, sudah selesai, kita langsung tercheck out dan masuk ke order. Saya belum menambahkan keranjang, mungkin untuk update selanjutnya saya akan tambahkan keranjang. Tapi overall semua bisa berjalan lancar sampai ke bagian beli, melakukan order, dan admin bisa melihat riwayat order yang pembeli lakukan. Untuk selanjutnya di sini saya akan MVC yang setelah saya buat, setelah saya buat yang pertama, kita masukkan roots dulu biar kalau di PDF di situ saya harus menjelaskan bagaimana root menangani request pembelian. Yang dimana kalau di web.php saya di sini, ini tempat root saya. Yang dimana itu saya taruh di bagian event otomatis, bagaimana cara menangani request pembelian. Jadi, nah, jadi di root saya ini ada namanya tuh, ini biasanya post, ada post event, jadi sebagai post event, di post ke event terus check out, itu untuk ke controller, event controller checkout. Pada nanti di admin dan di public namanya event controller checkout.
Nah, root ini tuh dikasih sengaja saya kasih manageable out, yang artinya jika seseorang ingin membeli barang, jika seseorang ingin membeli tiket, maka dia wajib untuk login dulu baru bisa check out ataupun membeli. Jadi guest atau orang yang lihat-lihat doang itu nggak bisa beli gitu. Terus ada huruf perawal event di URL itu, agar Laravel tuh otomatis pakai root model binding. Jadi parameter controllernya tuh bentuknya nanti ada di controller, saya kasih tunjuk ini. Parameter controllernya tuh bentuknya ini nanti akan seperti ini. Nah, akan jadi seperti itu. Nah, efeknya kalau event ID-nya itu nggak ada, maka itu langsung error atau enggak 404 not found. Jadi nggak ketemu lah. Jadi harus masuk ke logiknya dulu. Dan kalau ID-nya ada, jadi misalkan event satu, ya udah event satu berarti ID eventnya itu berarti satu. Nah, kalau misalnya ID-nya ada dan itu ketemu, objek yang siap dipakai akan muncul langsung dari ketampilan user seperti itu. Kalau semisal untuk di bagian controllernya itu di ini sih untuk check out. Nah, bagian sini untuk memvalidasi ini tiket ID, jumlah, dan KTI-nya. Dan saya menggunakan DB transaction juga. Itu yang artinya itu buat ngawal proses check out ini DB transaction tuh nih, kalau sukses order terus semuanya itu langsung kejadian gitu. Jadi kalau ada di tengah-tengah langsung ke rollback, jadi database nggak apa namanya, kalau ya nggak setengah jadi, kalau kata orang mah kalau lagi bikin donat tuh nggak kelupaan masukin tepung gitu loh Pak. Jadi nggak ada kasus order kebentuk tapi stoknya nggak berkurang, ataupun sebaliknya stoknya berkurang tapi kok ordernya nggak jalan kayak gitu. Jadi ini DB transactionnya menurut saya ini penting banget karena jadi nggak warp proses check out gitu. Jadi kebungkus semuanya. Kayak gitu. Lalu ini menjelaskan interaksi model. Nah, untuk modelnya tuh nah, saya jelasin pertama, di sini ada detail order. Dan detail order ini, ini belongs. Jadi jelasin singkat aja. Jadi event pasti event belongs to kategori yang dimana jadi satu event punya satu kategori, gak boleh lebih. Kalau bisa, kalau ya, satu event satu kategori, jadi satu event punya satu kategori kayak gitu. Jadi satu event tuh nggak boleh lebih dari, nggak boleh punya dua kategori kayak gitu. Terus kategori has many event. Nah, satu kategori bisa punya banyak event karena semisal saya punya kategori musik, ya kan. Nah, kategori musik eventnya ada banyak nih, ada 10 event, ada konser A B C sampai sekian. Nah, tuh terus, dan event juga has many tiket, yang dimana event satu event tuh punya banyak tiket. Jadi bisa eventnya event karaoke ini, event konser ini bisa memiliki ribuan tiket, 100 tiket ataupun dan sebagainya lah. Lalu untuk di bagian transaksinya, order belongs to user, yang dimana satu order bisa mempunyai banyak user. Jadi user bisa mengakses order
dan order belongs to event. Satu order mempunyai satu event juga. The order has many detail. As the order has many detail. Terus ada tiga order, has many-nya tiket. Kayak gitu. Nah, makanya pas tadi di detail event load masuk kategori tiket kayak gitu. Itu ada di event controller juga bagian sini. Dan selanjutnya listening tuh ada alasan kalau pada tertentu dipakai untuk stabilitas sistem. Yang pertama, middleware atau keamanan dan pemisahan role yang dibungkus oleh admin. Jadi pembeli, jadi pas login tuh gak tabrakan gitu. Ataupun pas yang sebelumnya tadi, bagian yang apa ya namanya, yang barusan tadi, jadi checkoutnya tuh dibungkus out ya, middleware, jadi aksesnya jelas cuma publik tuh cuma lihat-lihat, jadi nggak bisa beli, dan admin itu cuma bisa ngatur, nggak bisa beli. Yang bisa beli itu hanya pembeli saja. Terus yang kedua di transaction ini menurut saya yang paling penting, ini menurut saya yang paling worth it, karena dalam pembelian tiket ada beberapa operasi sekaligus kayak cek stok, bikin order, bikin detail, stok. Ya, kalau misal satu-satunya gagal, buyar dong salah satunya. Misal pas ternyata pembeli udah beli tiket tapi kok ditulisannya tiket nggak ada, atau enggak ditulisannya keterangannya tiket nggak berkurang, nah kan jadi itu merugikan admin juga. Terus yang lock for update untuk mencegah overselling saat ini apa konkurensi, jadi tiket itu rawan, apalagi kan kadang kita tuh keluar tiket ya kan, nah kita memastikan stok yang dibaca dan dikurangi itu dikunci selama proses checkout, jadi tidak ada kasus yang tiba-tiba min satu gara-gara misal ada dua user mau masukin mau membeli tiket, nah itu nggak tiba-tiba nanti si tiketnya itu minus satu atau enggak minus tiga gitu. Jadi satu user pasti satu tiket. Nah, kalau misalnya dia mau beli dua tiket ya satu user dua tiket, nggak mungkin satu user dua tiket tapi yang ngurangin empat tiba-tiba. Nah seperti itu gunanya lock for update. Nah, yang keempat ada scope binding. Nah, yang keempat ada scope binding. Ini juga termasuk yang saya penting karena dia tuh eh, nggak bisa tiba-tiba diedit atau dihapus melalui URL IPv. Jadi semisal, aduh gimana ya ngejelasin aku, saya data saya lain soalnya semisal ada satu, ada tiket event A itu nggak bisa diedit sama URL event B. Jadi kalau ada user atau admin kedua, ini admin kedua lagi masuk ke URL B itu nggak bisa ngotak-ngatik tiketnya event dari A ini gitu. Jadi nggak bisa main iseng atau gimana. Jadi pola-pola ini tuh saya pilih biar sistem bukan cuma jalan saat demo, tapi juga tetap aman saat saya mau dipakai beneran. Ini sistem tuh akan dipakai dengan sesungguhnya. Mungkin segitu saja dari presentasi saya. Mohon maaf jika suara saya terlalu kecil ataupun tidak terlalu jelas. Terima, terima kasih untuk sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.